Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 293, bait yang pertama. Ibadah kita hari ini kita lakukan bersama dengan satu pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, serta Allah yang tetap setia mengenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebagai penuntun ibadah kita pada hari ini, marilah kita renungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 9 ayat 20 hingga 22. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memuji dari Kidung PKJ 209, bait pertama dan kedua, kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan
Hukum kasih, Tuhan Yesus menegaskan tentang hukum yang terutama, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai ke 40. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku secara jujur, sebenarnya kita belum bisa melakukan hukum kasih ini. Oleh karena itu, marilah pada pagi ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan telah memperkenankan kami untuk bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain, untuk bersujud bersimpuh di hadapan-Mu. Meskipun pada pagi ini Tuhan, kami masih berada di rumah kami masing-masing. Pada pagi ini kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pada kesempatan pagi ini pula Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat selama 1 minggu yang lalu. Tuhan, kiranya Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ini, sehingga pada pagi ini kami boleh layak datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu dan menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu nanti. Tuhan Yesus, kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita, Tuhan Yesus berkenan memberkati kita dengan memberi berita anugerah yang pada pagi ini saya ambil dari firman-Nya yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 40. Kita pujikan bait 1 dan 2. Kidung jemaat 40 bait 1 dan 2. Melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 23 hingga 25, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Demikian firman-Nya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama berdiri, kita bangkit bersama-sama akan melakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama lakukan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan kidung pujian kidung PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya. Duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati kita, pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari saya antarkan. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu, di mana Tuhan telah memberikan kami berkat kesehatan. Ini ada suatu berkat yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi ini kami berbakti kepada-Mu di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami semuanya meskipun kami berjauhan. Namun kami percaya Tuhan akan memberi pengertian kepada kami semua untuk apa yang nanti hendak kami dengar tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk kami berdoa memohon kepada-Mu di dalam doa syafaat kami. Tuhan, perkenankan pada pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit.
Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu ya Tuhan, namun kami percaya Tuhan akan memberkati mereka dan Tuhan akan menyembuhkan mereka kembali dari sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang masih dalam pergumulan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan mereka masing-masing. Perkenankan juga Tuhan, pada pagi ini kami berdoa untuk tahun baru yang sudah mulai kami menapak di tahun ini. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati apa yang menjadi perencanaan hidup kami ya Tuhan, apa yang menjadi keinginan kami ya Tuhan. Namun semua kehendak-Mu saja yang terjadi, jangan sampai kehendak kami manusia yang berdosa ini. Tuhan Yesus, sepenuhnya kami menyerahkan hidup kami untuk kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun hidup kami melalui memasuki tahun 2021 ini. Tuhan, pada pagi ini perkenankan juga kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di sini, GKJ Jemaat Immanuel. Tuhan, tak henti-hentinya kami memohon kepadamu untuk kebutuhan kami akan seorang gembala jemaat yang hingga saat ini belum kami miliki. Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Pada saatnya Tuhan akan memberikan kami seorang gembala jemaat. Waktunya adalah Engkau ya Tuhan yang mengetahui. Kami hanya bisa menyerahkan dan pasrah ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini perkenankan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan kondisi keadaan bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang tertatih-tatih untuk melawan penyakit atau melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pimpinan kami, negara kami, bangsa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang Tuhan memberkati mereka dengan kebijaksanaan, sehingga mereka di dalam memutuskan segala sesuatu semata-mata semua atas kehendak Tuhan saja. Dan terkhusus ya Tuhan, pimpinan kami ini berpikir dan memutuskan segala sesuatu untuk rakyatnya, agar rakyat Indonesia boleh sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana alam. Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan kepada tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi ketabahan dan memberi kekuatan kepada mereka, di mana mereka saat ini kehilangan banyak sanak famili maupun rumah tinggal dan sebagainya Tuhan. Kuatkanlah mereka Tuhan menghadapi semua cobaan yang terjadi ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga hamba-Mu yang bertugas pada pagi ini yang akan menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan berkati, sehingga apa yang diucapkan semua atas kehendak Tuhan saja. Seluruh doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan, di mana Tuhan telah memberkati hidup kita. Oleh karena itu pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan saya landasi persembahan ini dengan ayat yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9 hingga 10, demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, dengan beredarnya kantong persembahan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 302, baitnya secukupnya. Mari kita melakukan persembahan ini.
Jemaat saya undang untuk berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Nya Tuhan. Pada pagi ini kami memberikan persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, meski persembahan ini tidak layak dan tidak sebanding dengan berkat-Mu yang sungguh luar biasa yang telah kami terima, namun Tuhan, ini adalah wujud dari ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami atas berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Kau sucikan persembahan ini dan Kau berkati agar persembahan ini boleh bermanfaat bagi gereja-Mu yang ada di sini. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dengan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, selanjutnya kami juga berdoa untuk kami semua para majelis yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pada pagi ini saya mengambil dari Matius, bacaan firman Tuhan saya ambil dari Injil Matius 15. Injil Matius 15 ayat 21 sampai ke 28. Injil Matius 15 ayat 21 sampai ke 28, demikian firman-Nya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke arah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2021 sudah kita jalani kurang lebih hampir sebulan. Sudah 3 minggu kita menjalaninya. Dan tentu saja kita sudah mulai merencanakan segala sesuatu, menginginkan segala sesuatu, kemudian kita merancang apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Dan di tahun baru ini tentu kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita boleh melewati tahun 2020 dengan baik, dengan selamat. Dan terbukti pada pagi ini kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan meskipun kita masih di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit dari kita yang meninggalkan tahun 2020 dengan rasa kecewa mungkin, dengan rasa gembira mungkin, dan banyak hal yang terjadi dalam tahun 2020 yang kita masing-masing telah jalani. Dan ada kemungkinan tahun 2020 ada beberapa yang mungkin keinginan kita belum tercapai. Mungkin ada cita-cita kita yang belum tercapai, atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita di tahun 2020. Oleh karena itu saya yakin di tahun 2021 ini Bapak Ibu tentu sudah merencanakan segala sesuatu dan tentu ingin mengejar lagi apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu semua di tahun 2020 yang belum tersampaikan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi ini saya hendak berkhotbah tentang iman seseorang, iman seorang ibu, iman yang begitu luar biasa dimiliki oleh seorang ibu, sehingga imannya itu menyelamatkan anaknya. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Ilustrasi ini pernah saya pakai khotbah juga di beberapa tahun yang lalu. Saya melihat file-file saya
Ternyata ilustrasi ini bagus untuk saya ulang lagi dan bisa menginspirasi kita. Ceritanya tentang seekor rusa. Mungkin setelah saya bilang rusa tentu pada ingat. Tidak apa-apa, tapi ini kita ngambil inti dari cerita ini. Ada seekor rusa, kita tahu Bapak Ibu, seekor rusa ini menurut penyelidikan dia mempunyai kecepatan lari itu 90 km per jam. Kalau kita naik kendaraan atau naik mobil dengan kecepatan 90 km per jam itu tepat sekali. Buanter banget, istilahnya begitu. Itu adalah yang kekuatan ataupun talenta yang dimiliki oleh rusa tadi. Kemudian saya bandingkan dengan singa. Singa itu ternyata menurut penyelidikan hanya mempunyai kecepatan lari 58 km per jam. Hampir setengahnya. Jadi kecepatan lari rusa itu kencang sekali. Pasti dengan kecepatan singa yang hanya 58 km pasti tidak bisa kepegang. Kalau si rusa fokus dengan talentanya ataupun fokus dengan kemampuannya atau fokus dengan apa yang menjadi kekuatannya. Nah, Bapak Ibu, namun di dalam film, di dalam cerita dan sebagainya yang sering kita lihat, rusa ini pada akhirnya pasti ketangkap oleh singa tadi. Kenapa bisa begitu? Padahal kalau menurut penyelidikan tadi dikatakan bahwa rusa 90 km per jam kecepatan larinya, sedangkan singa hanya segitu, 58. Pasti ketinggalan. Nah, ternyata Bapak Ibu, menurut penyelidikan juga, di dalam proses lari tadi, sang rusa selalu menengok ke belakang. Sang rusa selalu melihat, wah, singa ada di belakangku. Dan dia menyatakan dirinya, aku pasti ketangkap ini. Aku pasti akan dimakan ini. Aku pasti akan kepegang oleh singa ini. Proses dia menengok, proses dia berpikir dan sebagainya, keraguan-raguan muncul terus. Dan akhirnya kecepatan yang 90 ini bisa terkejar oleh yang kecepatan 58. Nah, apa yang menyebabkan ini? Nah, ternyata Bapak Ibu, keraguan-raguan, rasa tidak percaya diri, rasa yang tidak yakin dengan kemampuannya, ini membuat tanpa disadari, tanpa kita sadari, membuat kita ini menjadi lemah. Membuat kita ini menjadi seorang yang seolah-olah tidak mampu apa-apa. Nah, akhirnya kita terjebak pada situasi yang seperti cerita tadi, diterkamlah oleh singa tadi, si rusa tadi. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ilustrasi ini menggambarkan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini saat ini memang sedang susah ya. Banyak orang yang sedang susah. Banyak yang orang di PHK, dirumahkan dan sebagainya. Banyak orang yang sedang merasa kehilangan segala sesuatu. Pekerjaannya di stop, usahanya enggak jalan dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kalau Bapak Ibu mengaku ataupun percaya kepada Tuhan, percaya kepada talenta Bapak Ibu, percayalah, kemampuan Bapak Ibu, kemampuan saya dan kemampuan di lingkungan kita ini, kalau semuanya berjalan dengan baik, yakin dengan kepercayaan masing-masing, kita niscaya akan lepas dari ini, dari situasi seperti ini. Sebenarnya kayak rusa tadi, kalau dia fokus lari dengan kecepatannya yang 90 km, pasti dia akan lolos, tidak akan terkejar oleh singa tadi. Demikian juga dengan kita, hidup kita. Kalau saat ini kita sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan, mengalami situasi yang kayaknya kok kayak tidak mungkin, aku apa mampu, aku apa bisa menjalani tahun 2021 dengan baik. Jangan pesimis. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya andalan hidup kita ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Ibu tadi mempunyai satu keyakinan yang luar biasa. Di dalam hatinya dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan lewat di daerahnya dia. Dia mempunyai seorang anak yang sedang kerasukan setan di rumah, padahal tempatnya di rumah dia. Keyakinannya dia ini, kalau aku bisa ketemu Tuhan Yesus, saya percaya anakku pasti sembuh. Dengan Tuhan Yesus tidak perlu ke rumah saya. Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah.
Dengan berkata saja saya yakin Tuhan pasti akan menyembuhkan anak saya. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat dia ketemu dengan rombongan Tuhan Yesus, dia dilarang mendekat. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, keyakinan sang ibu tadi, wah aku kok susah ya mendekati Tuhan Yesus, kok nggak bisa ya karena dijaga begitu ketat Tuhan Yesus. Akhirnya keyakinannya, kalau saya hanya menjamah jubahnya saja, saya percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan anak saya. Nah, yang saya garis bawahi adalah keyakinan ini. Fokus kepada kemampuan kita, keyakinan kita bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Terjadilah hal itu. Seperti yang ibu tadi yang diceritakan di dalam Alkitab ini. Hanya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, anaknya sembuh. Dan Tuhan Yesus pada waktu jubahnya dijamah, berpalinglah Tuhan Yesus. Dia merasa meskipun hanya dijamah, tapi Tuhan tahu ada aura yang keluar dari Tuhan Yesus yang tertarik oleh ibu tadi. Dan Tuhan Yesus menoleh, hai ibu, imanmu sungguh luar biasa. Dan sejak saat itu Tuhan bilang seperti itu, anaknya yang di rumah sembuh. Saudara-saudara, kurang apa lagi buktinya? Oleh karena itu kita terapkan hal ini dalam hidup kita saat ini. Meskipun kita saat ini sedang susah, saat ini sedang menghadapi segala sesuatu persoalan dalam hidup ini. Setiap orang, setiap manusia hidup pasti punya persoalan. Bohong kalau orang bilang tidak punya persoalan, tidak mungkin. Setiap orang yang saat ini sedang berinteraksi di dalam kehidupan masing-masing tentu memiliki masalah. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kuncinya hanya satu. Kita percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin, luar biasa Bapak Ibu. Dan ibu tadi benar-benar mengimani apa yang menjadi keinginannya dia. Dan akhirnya apa? Happy ending. Happy ending artinya dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Meskipun dengan bersusah payah, dilarang mendekat Tuhan Yesus dan sebagainya. Cerita ini memang sering kita dengar. Tetapi saya menekankan ataupun memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa iman yang kuat itu, iman yang kita yakini kepada Tuhan Yesus, Tuhan melihat itu. Tuhan berkenan akan hal itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya masih ada lagi satu cerita yang ingin saya sampaikan. Namun intinya hampir sama, tentang perempuan yang mengalami pendarahan beberapa tahun dan sebagainya. Dan dia juga yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dan ada satu ayat yang menguatkan, yaitu di dalam Ibrani 13 ayat 5 yang berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini Tuhan melarang itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita ini manusia ini keluar sombongnya, keluar egonya. Saya bisa begini kan karena usaha saya sendiri. Saya bisa begini kan karena memang upaya saya dan saya terus saya dan saya. Jangan lupa Bapak Ibu, dalam setiap detik nafas kita ini Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita. Dan kebetulan saat ini saudara sukses ataupun saudara mungkin saat ini sedang bergelimang harta, itu Tuhan berkenan memberkati saudara. Tetapi ada satu, kalau kita tidak melibatkan segala sesuatu dalam hidup kita dengan terhadap Tuhan, kepada Tuhan, pada saat yang sama Tuhan dengan gampang akan merubah hidup kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah menyombongkan diri kita bahwa kita ini mampu dengan kemampuan kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan pengertian kita sendiri, karena Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Ada satu lagi ayat yang menguatkan juga di dalam Filipi. Filipi 3 ayat 1, ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, firman ini menguatkan kita bahwa kita harus fokus kepada Tuhan agar kita berlari-lari menuju kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus berkenan menerima kita. Jangan pernah menyombongkan diri kita bahwa kita ini
bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan ternyata sudah langsung terlibat, sering terlibat dalam kehidupan kita. Sebagai satu contoh ilustrasi ataupun cerita sedikit tentang kejadian yang saya alami, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu cuaca sudah sangat buruk sekali. Setiap kali saya berangkat ke kerja, jalanan sangat rusak sekali, arah ke Kudus itu sangat rusak sekali. Nah, pada waktu itu ada kejadian lubang besar sekali, ada motor nyelip saya. Saya mau marah tapi saya tahu di depan sana tuh ada lubang besar. Sang motor ini tidak tahu kalau di sana ada lubang. Begitu saya selip, saya kaget, ya Tuhan, saya bilang begitu. Si orang tadi masuk ke lubang, dia jatuh, terkapar dia. Bapak Ibu, yang menjadi concern saya adalah untung saya waktu itu, ya Tuhan, saya bilang begitu. Kalau saya marah, saya misuh, mungkin saya juga akan masuk ke dalam lubang yang sama, dan bahkan saya mungkin menabrak orang itu. Ada satu yang menjadikan saya, wah luar biasa, Tuhan mengingatkan saya. Jadi di dalam setiap kegiatan kita ini jangan lupa kita melibatkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, nyaris sekali. Kalau saat itu saya misalnya saya misalnya misuh gitu, misalnya saya berkata-kata yang jelek, mungkin saya juga akan terlibat kecelakaan dengan orang tersebut. Jaraknya kira-kira dari sini sampai kamera situ hanya beberapa meter, dan dia jatuh terkapar. Saya sempat ngerem, saya tidak apa-apa, artinya tidak sampai mencelakai orang itu. Nah, ini saya menganggap bahwa ini adalah karunia Tuhan terhadap saya, karena saya merasa iya Tuhan, saya sampai kaget karena saya bilang begitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ilustrasi yang sederhana tadi itu mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita ini merasa paling bisa, jangan pernah kita merasa ini semua karena hasil saya dan sebagainya. Kita tidak boleh sebagai orang percaya kepada Tuhan bahwa mengatakan bahwa saya ini bisa melakukan hal ini atas diri saya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, mari kita mencontoh perempuan dari Kanaan tadi yang begitu yakin kepada Tuhan bahwa dengan menyentuh jubahnya saja anaknya sembuh. Kita juga sama, dengan kita berdoa kepada Tuhan dengan yakin, apapun yang menjadi keinginan kita, asal Tuhan berkenan, kita pasti diberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pesan saya ataupun kita semua di tahun yang masih baru ini, jangan pernah kita menyerah terhadap segala persoalan hidup. Kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam sakit penyakit dan sebagainya, itu serahkan kepada Tuhan. Dan jangan menganggap bahwa itu semua karena kita ataupun karena perbuatan kita. Itu semua dialami oleh setiap manusia, dan itu semua dialami oleh setiap kita. Namun kita punya Tuhan Yesus. Mari kita serahkan semua persoalan hidup kita ini kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati hidup kita dan memberi kita berkat dan memberi kita jalan keluar yang terbaik, untuk kita bisa menapak tahun 2021 ini sesuai dengan keinginan kita, terkhusus dan terlebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman pagi ini bisa menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita bisa berdoa secara pribadi. Nanti kita bersama-sama akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita masuk dalam doa saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar pada pagi ini, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa yakin kepadamu ya Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi hambatan di dalam hidup kami, apapun yang saat ini menjadi rancangan hidup kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan kami di tahun 2021 ini nanti. Tuhan Yesus, Engkaulah sandaran hidup kami, Engkaulah yang menjadi andalan hidup kami, dan kami sungguh menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami hendak menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama. Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita undur dari tempat ibadah ini, taat dan setialah kepada Tuhan, hiduplah dengan kudus karena Allah itu kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa kudus kiranya menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. PKJ 131 bait 1 dan 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku
semua